subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Bermaksud ingin mencuci rambut usai perayaan ulang tahun, 2 anak perempuan justru tenggelam di Sungai Cianten, Bogor, Jawa Barat. 1 korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 korban lagi hingga saat ini masih dalam pencarian. Hingga siang ini tim SAR gabungan masih mencari 1 korban tenggelam di Sungai Cibeber, Bogor, Jawa Barat. Korban yang masih hilang ini bernama Sofi berusia 11 tahun. Sementara 1 korban lagi bernama Aan Anisawati berusia 13 tahun telah berhasil ditemukan pada Minggu malam dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim SAR menurunkan 1 perahu karet dengan 5 personel untuk menyusuri Sungai Cianten demi menemukan korban. Dan sekarang penyisiran dari titik awal nyemplungnya itu anak. Dan sekarang disisir sampai insya Allah ke 5 kilo dari titik nol ini ya. Kejadian tragis ini bermula saat korban Aan Anisawati dan Sofi bersama dengan teman-temannya merayakan ulang tahun di pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah mereka. Aan alias Ida yang tengah berulang tahun mendapat kejutan dari teman-temannya dengan dihujani telur dan terigu yang mengenai wajah dan rambutnya. Karena itu Ida pun kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Namun saat tengah membersihkan diri, salah satu temannya yakni Sofi mengikutinya. Dan mereka pun bersenda gurau. Sofi mendorong Aan hingga terjatuh di sungai. Kemudian Sofi berusaha menolong Aan namun tidak berhasil. Keduanya akhirnya hanyut dan tenggelam. Warga dan tim SAR pun berusaha melakukan pencarian. Akhirnya jenazah Aan Anisawati ditemukan sekitar 3 km dari tempat mereka tenggelam dalam kondisi tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sekolah tatap muka di Kota Bekasi digelar mulai hari ini. Sekitar 110 sekolah dapat menggelar pembelajaran tatap muka yang terdiri dari SD dan SMP. Berbagai persiapan sekolah tatap muka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum masuk sekolah, wajib melakukan pengecekan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Guna mengurangi kerumunan di luar jam belajar, skema pembagian murid juga diterapkan. Murid dibagi dalam 3 rombongan belajar dengan jadwal pengaturan kelas yang diatur oleh pihak sekolah. Selain pihak sekolah, Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat pun rutin memantau kondisi kesehatan siswa. Diselenggarakannya sekolah tatap muka sesuai dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait penyelenggaraan adaptasi tatanan hidup baru Satuan Pendidikan Kota Bekasi. Pemirsa, terkait informasi selengkapnya mengenai sekolah tatap muka, sudah ada rekan kami Mega Latu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Mega Latu. Bagaimana proses belajar mengajar di sana? Ya, baik Fani dan Syafa, proses kegiatan belajar mengajar tatap muka yang pertama kali diadakan di Sekolah SMPN Negeri 2 Kota Bekasi ini tentunya berjalan dengan lancar. Protokol kesehatan dilakukan secara ketat, seperti banyak peraturan yang harus dipenuhi ketika sekolah ini bersedia melakukan tatap muka kegiatan belajar mengajar. Yakni pertama, harus dipastikan bahwa kawasan sekolah dan juga tempat tinggal siswa ini merupakan zona hijau atau kuning dari COVID-19 sehingga akan diizinkan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan metode belajar kegiatan tatap muka secara berlangsung di SMPN 2 Kota Bekasi. Tentunya banyak persyaratan yang harus dilakukan. Yang pertama, siswa ketika masuk di sekolah ini melakukan pengecekan kesehatan suhu tubuh dan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan ketika sebelum masuk kelas, dan diwajibkan membawa surat pernyataan dari orang tua jika diizinkan masuk ke sekolah, dan tentunya membawa bekal sendiri. Untuk sistem ataupun proses pembelajarannya ini hanya terbatas, yakni dibuka 3 kelas saja, yakni 1
kelas masing-masing hanya boleh diisi 18 siswa-siswi maksimal. Namun untuk hari ini SMPN 2 Kota Bekasi hanya memperlakukan satu kelas secara bergantian, yakni kelas 7 di hari pertama, kemudian kelas 2, maksud kami kelas 8 di hari kedua, dan juga hari ketiga kelas 9 akan dilakukan secara terus-menerus, namun hanya 3 kelas. Untuk jam belajar hanya 4 jam, yakni jam 7 hingga jam 11 siang dan disertai dengan istirahat. Sehingga memang tatap muka ini berlangsung secara terbatas. Kemudian untuk guru di SMPN 2 Kota Bekasi ini juga dipastikan sudah melakukan pengecekan kesehatan dan juga dinyatakan negatif dari corona. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh SMPN 2 Kota Bekasi ini juga ada 2, yakni yang pertama kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan juga yang kedua secara online, sehingga seluruh siswa di SMPN 2 Kota Bekasi ini tetap bisa melakukan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya harapannya siswa dan juga siswi ini semoga pandemi COVID-19 tetap terus berakhir dan juga berkurang penularannya, karena memang siswa lebih senang belajar tatap muka. Tentunya harapannya kepala sekolah dari SMPN 2 Kota Bekasi ini kegiatan belajar tatap muka ini bisa berlangsung secara lama dan berkelanjutan. Fandi, Syafa. Baik, yang paling penting tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Mega Latu melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah daerah telah mulai menggelar persiapan dan uji coba sekolah tatap muka ini. Memang sudah banyak daerah yang sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka, Syafa. Terutama di kawasan zona hijau dan juga zona kuning yang dinilai lebih aman begitu ya? Betul, sebenarnya masih ada pro dan kontra di sana karena masih ada juga orang tua yang masih khawatir dengan masuknya anak mereka ke sekolah tatap muka begitu, karena masih ada penyebaran COVID-19 di luar sana. Mengingat banyak guru yang juga belum divaksin, dan untuk vaksin COVID-19 saat ini juga hanya untuk dewasa saja, anak-anak juga belum divaksin. Belum ya? menyeluruh. Baik, dan juga sementara pemirsa, ini terkait dengan sekolah tatap muka, sementara belum seluruh tenaga pengajar mendapatkan vaksinasi seperti yang dikatakan oleh Syafa tadi. Kita akan bahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Profesor Zubairi Jurban. Prof, apakah memang IDI sudah setuju untuk pembukaan sekolah tatap muka saat ini di semua daerah? Iya, mengenai setuju atau tidak itu sebetulnya begini. Setuju kalau sudah turun sekali. Itu kan rencananya masih agak lama. Jadi kalau positivity rate kurang dari 5%, setuju. Kalau dengan kondisi sekarang, Prof, kita kaitkan dengan kondisi sekarang, sudah tepatkah dibuka sekolah tatap muka? Oke, kondisi sekarang di satu pihak memang terjadi penurunan. Ini saya buka saja ya. Silakan, Prof. Di satu pihak terjadi penurunan, rumah sakit tidak terlalu penuh lagi. Kemudian, namun ternyata persentase kasus positifnya masih tinggi banget. Untuk Indonesia itu rata-rata sekarang 21,9%. Jadi artinya untuk saat ini keputusan membuka sekolah tatap muka sudah tepat atau belum, Dok? Mengingat masih tinggi begitu. Kalau sekarang dibuka nggak boleh, mestinya tidak tepat kalau sekarang. Kalau sekarang dibuka dengan positivity rate 21,9%, itu berarti risiko penularan antar siswa tinggi. Jadi risiko penularan antar siswa itu aman, rendah kalau positivity rate-nya kurang dari 5%. Meskipun jumlah siswa dalam satu kelas dikurangi dan juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di sekolah, Prof. Iya, itu kalau standarnya walaupun kurang dari 5% juga masih harus mematuhi protokol. Namun kalau misalnya dibukanya nanti setelah kurang dari 5%, tentu bagus sekali sih, saya setuju banget. Dan masalah lain adalah
Prancis, untuk diketahui Prancis dan Yunani, sekarang ini ICU-nya mulai naik lagi penuh, sehingga dari Paris itu harus dipindahkan ke kota yang lain. Dari Athena, ibu kota Yunani, ICU-nya karena penuh, jadi dirujuk ke kota-kota di Yunani yang lain. Jadi tadinya ada kecenderungan dunia pada bulan Januari dibanding bulan Februari itu turun dalam satuan gabungan 2 minggu itu turun 50%, dan turun drastis. Namun akhir-akhir ini di beberapa negara mulai naik lagi. Bahkan di Perancis sekarang lockdown. Baik, Prof, kita bicara per daerah, bukan dalam skala nasional. Misalnya ada daerah yang sudah menjadi zona hijau, bahkan ada daerah mungkin yang tidak ada kasus COVID-19, nol kasus begitu misalnya, dan sudah dilakukan proses belajar tatap muka. Bagaimana, apakah itu memang aman atau bagaimana? Tetap tidak aman? Iya, setuju aja. Setuju. Jadi memang benar per provinsi, per daerah. Jadi kalau kurang dari 5%, monggo. Kurang dari 10%, amat sangat hati-hati. Lebih dari 10%, saran saya jangan dibuka, belum waktunya. Oke, berarti aman ya. Kemudian harus ada opsi pilihan dari orang tua. Oke, tapi bagaimana dengan tenaga pengajar meskipun mereka sudah masuk zona hijau misalnya, tapi bagaimana dengan tenaga pendidik yang sama sekali belum divaksin, Prof? Iya, jadi begini, pada anak-anak itu kalau terinfeksi hanya sebagian kecil yang sakit. Namun sebagian kecil yang sakit ini terjadi penularan antar siswa, kemudian nular ke guru, ke orang tua di rumah. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau untuk guru, tolong diingat, walaupun sudah divaksinasi, kekebalan itu baru muncul lumayan kalau sudah kira-kira sebulan setelah vaksinasi kedua, setelah suntikan kedua, itu baru punya daya lindung. Jadi memang harus tetap hati-hati, dan memang jangka panjang pun sebaiknya guru siswa tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan. Dan satu lagi yang penting, sekolahnya jangan penuh. Jadi kalau misalnya jam 8 sampai jam 2 biasanya, maka sebaiknya sekarang ya jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 saja, kemudian ganti kelas yang lain, artinya siswa itu pulang. Kemudian lebih baik lagi kalau setiap 1 jam siswa keluar sebentar ke halaman, senam sedikit, 5 menit, 10 menit, kemudian masuk kelas lagi. Baik. Dan juga tidak boleh meminjamkan ballpoint maupun alat tulis yang lain. Baik, Prof, lantas apa yang harus dilakukan untuk menekan angka positivity rate ini sehingga kemudian proses belajar mengajar tatap muka akhirnya bisa dilakukan dengan aman? Iya, sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu kebijakannya selalu bagus, tertulis bagus, namun pelaksanaan di lapangan seperti juga ditekankan oleh Presiden itu implementasinya kurang baik. Misalnya bahkan sekarang ini saja itu KRL dari mana itu Bekasi, Cikarang ke Jakarta pulang balik, ataupun dari Jakarta ke Depok, Bogor pulang balik, itu kalau pada jam tertentu, pagi-pagi jam kerja ataupun sore jam 5, jam 6, berdesakan penuh. Jadi itu dulu tolong ditertibkan untuk karena begitu penularan di luar, jadi positivity rate-nya tinggi karena tadi tidak didisiplinkan, maka akan mempengaruhi sekali penularan di sekolah. Baik, Prof, terakhir singkat saja, idealnya proses belajar tatap muka ini berapa jam maksimal, Prof? Iya, idealnya mulai dengan separuh saja, 50% dari jam sekolah biasa, kemudian kelasnya juga jangan diisi penuh, namun kira-kira 50% dari jumlah siswa yang biasa. Baik. Kemudian harus sering-sering ke halaman untuk senam sedikit. Baik, setengah hari dari hari biasanya. Terima kasih, Prof, untuk informasinya bersama kami. Selamat siang, Prof.
Ya, viral di media sosial, dukun pengganda uang di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kami kembali usai jeda.